Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Alia Mirati. Saya dari PBS 2A. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fikih muamalah, mulai dari macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada dua, riba jual beli dan riba hutang piutang. Riba jual beli terbagi menjadi dua. Yang pertama itu riba fadl dan yang kedua itu riba nasi'ah. Riba fadl yaitu tukar menukar barang yang sejenis dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda. Sedangkan riba nasi'ah adalah akad benda ribawi yang serah terimanya tidak pada satu waktu. Riba hutang piutang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu riba qard dan yang kedua itu riba jahiliyah. Riba qard adalah mengambil kelebihan manfaat terhadap suatu hutang. Sedangkan riba jahiliyah adalah adanya tambahan karena tidak dapat membayar hutang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya itu ada akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang ada tambahan tersendiri di awal. Contohnya, misalnya saya membeli laptop dari grosir atau dari tokonya langsung seharga 5 juta dan saya ingin menjual kembali kepada orang lain seharga 5.500.000. Selanjutnya itu adalah perbedaan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah ini merupakan akad kerjasama dalam bidang bisnis. Perbedaannya, mudharabah itu yang satu harus memiliki modal dan yang satu itu memiliki skill. Mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mutlaqoh dan yang kedua itu muqayyadah. Mutlaqoh itu pemodal memberi kebebasan kepada yang punya skill untuk mengelola modal. Sedangkan yang muqayyadah itu ada permintaan tersendiri dari pemodal. Yang musyarakah atau syirkan yaitu harus memiliki modal dan memiliki skill yang sama. Musyarakah itu atau syirkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu syirkan amlak, yang kedua itu uqud. Amlak itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu jabar dan ikhtiar. Jabar itu tidak direncanakan, sedangkan ikhtiar itu memang sudah direncanakan. Uqud itu ada inan. Inan itu ke porsi kerja dan modal itu boleh berbeda. Ada juga mufawadah. Mufawadah itu porsi kerja dan modal itu harus sama. Ada juga sirkan abdan profesi, maksudnya itu sesuai dengan profesi. Yang selanjutnya itu ada sirkan wujuh. Sirkan wujuh itu adalah menjual nama baik, memiliki skill yang sama. Musyarakah itu atau syirkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu syirkan amlak, yang kedua itu uqud. Amlak itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu jabar dan ikhtiar. Jabar itu tidak direncanakan, sedangkan ikhtiar itu memang sudah direncanakan. Uqud itu ada inan. Inan itu ke porsi kerja dan modal itu boleh berbeda. Ada juga mufawadah. Mufawadah itu porsi kerja dan modal itu harus sama. Ada juga sirkan abdan profesi, maksudnya itu sesuai dengan profesi. Yang selanjutnya itu ada sirkan wujuh. Sirkan wujuh itu adalah menjual nama baik, seperti contohnya sebagai brand ambassador, endorsement. Selanjutnya itu ada perbedaan antara ijaroh dan IMBT. Ijaroh dan IMBT sama-sama merupakan akad sewa-menyewa. Perbedaannya hanya pada akad IMBT itu ada perpindahan kepemilikan aset pada akhir masa sewa. Sedangkan pada ijaroh itu tidak ada perpindahan kepemilikan aset. Oke, selanjutnya itu ada perbedaan antara reseller dan dropshipper. Perbedaannya itu ada di modal. Reseller itu biasanya menyetok barang dan harus mengeluarkan modal. Jika ada yang memesan dari reseller, biasanya itu reseller itu sendiri akan mempacking dan mengirim barang tersebut kepada konsumen. Sedangkan yang dropshipper itu tidak perlu mengeluarkan modal karena dropshipper itu hanya bermodalkan promosi foto dan video jualan di media online. Jika ada yang memesan kepada dropshipper, maka dropshipper itu akan meneruskan kepada supplier dan supplier akan mempacking dan mengirimkan barang atas nama dropshipper. Oke, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan e-money dan kripto? E-money itu adalah alat pembayaran digital berupa uang yang tersimpan dalam media elektronik tertentu. E-money ini biasa disebut sebagai dompet online, contohnya seperti Oppo, GoPay, Dana, dan lain-lain. Sedangkan kripto itu adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga.
Selain digunakan sebagai alat transaksi, biasanya kripto ini dimanfaatkan oleh penggunanya sebagai instrumen investasi. Kripto ini memiliki pasarnya tersendiri untuk bisa diinvestasikan. Itulah beberapa penjelasan materi fikih muamalah dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.